semuanya, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jumpa lagi dengan Atrivi ya. Iya, jumpa lagi dengan Oke. kita. Kali ini kita mau bahas tentang apa Ya, ya? masih tentang penipuan yang lagi marak, tentang penipuan soceng. Penipuan soceng. Sekarang ada istilahnya soceng. Soceng, bukan Soceng. goceng ya. Soceng itu adalah sosial. Ternyata soceng itu singkatan social engineering. Jadi Oh, kalau teman-teman yang sudah mengikuti channel Atrivi ini lama ya wis ngelontok lah masalah social engineering atau sekarang lagi ngetren dengan istilah soceng. Soceng. Nah, kita ulas sedikit ya Bun ya, soceng ya. Soceng atau social engineering. Nah, ini sebenarnya social engineering atau rekayasa sosial ini adalah bentuk penipuan yang secara sederhananya itu penipuan yang memanfaatkan kelengahan korban atau memanfaatkan ketidaktahuan korban sehingga Ya. korban ini menuruti instruksi dari para penipu ini sehingga korban ini secara sistem akan bertransaksi sesuai yang penipu mau gitu. Kebayang enggak? Kebayang. Jadi maksudnya Ayah itu kayak mereka tuh punya trik untuk merayu gitu. Membimbing, merayu sehingga penipu ini mendapatkan data-data penting itu sehingga dengan data-data penting itu penipu bisa bertransaksi. Ya, itu Ya. secara sederhananya soceng atau social engineering itu. Jadi contohnya misalnya kemarin kita sudah banyak penipuan, ada penipu yang mengaku dari Bank BRI atau dari Bank BCA kemudian minta data-data kayak nomor username, PIN, terus nomor OTP atau minta data misalnya nomor rekening ATM, nomor kartu Nomor ATM, kartu. kemudian nomor CVV, kemudian OTP. Nah, itu adalah bentuk soceng atau social engineering. Mereka merayu kita untuk memberikan informasi-informasi yang mereka inginkan kemudian agar mereka bisa masuk ke sistem, masuk dengan login kita, masuk dengan username kita dan bertransaksi dengan OTP yang Kita masuk berikan. ke kita, yang kita berikan. Kebayang ya, Oh, soceng. kebayang. Soceng, Soceng. social engineering. Social engineering. Jadi kenapa kok ini dibahas lagi? Jadi ceritanya itu kemarin itu di all shop-nya Bunda Afni itu ada beberapa kali percobaan social engineering dan Ya, benar. modusnya hampir sama. Jadi intinya itu penipu berpura-pura beli ke online shop kami, kemudian penipu itu mengirimkan format seperti ini, ya nanti ditampilkan yang di format itu penipu itu meminta, ya ini formatnya ini pakai format BCA seperti ini, seolah-olah itu asli dari Asli, BCA gini ya, ha-ha. seolah-olah asli dari BCA ini, yang intinya mereka itu meminta nomor kartu penerima sama nomor rekening penerima. Nah, ini bahaya. Jadi kalau Benar. transfer ya, teman-teman kalau transfer dimintai nomor kartu ATM jangan pernah diberi. Jangan mau ya. Karena apa? Karena nanti dengan mengetahui nomor rekening, kemudian mengetahui nomor kartu, kemudian nanti dengan setelah itu biasanya nanti mereka meminta kode OTP dengan alasan kode transaksi lah, dengan alasan kode verifikasi, dengan alasan apapun lah. Kalau OTP sampai masuk mereka berbekalkan nomor rekening, nomor nomor kartu sama biasanya ada CVV terus sama OTP, kode OTP udah mereka terima, mereka otomatis bisa masuk ke M-banking teman-teman gitu loh. Ya. Yo, kalau udah masuk M-banking ya wis lah sak karepe Dikuras mereka. lah Yo, semuanya. menguras habis. Nah, kenapa ini kita bahas berulang-ulang? Itu ternyata kemarin itu kita dapat percobaan seperti ini beberapa kali. Jadi bukan cuma satu atau dua tapi beberapa kali. Artinya apa? Penipu ini sekarang masif, lagi banyak-banyaknya menggunakan metode ini gitu loh. Ya. Lagi banyak-banyaknya. Jadi kan pastinya banyak yang terjaring, makanya mereka terus Kalau yang mencoba kemarin tuh dan ada yang alasan katanya pakai BCA card lah sehingga butuh nomor kartu ATM-nya. Mereka menampilkan screenshot yang seolah-olah petunjuk dari BCA. Terus ada lagi yang mengaku dari kalau Bank Mandiri pakai apalah istilahnya. Pokoknya intinya mereka butuh nomor kartu penipu ini. Ya. ya.
Mereka kayak berarti kayak yang kita kemarin itu mereka benar-benar buat ya. Iya, Contoh kayak mereka aplikasinya buat gitu. capturean lah ya. Nge-capture Nah, jadi mereka buat gambar atau halaman yang seolah-olah mirip gambar atau halaman BCA atau Mandiri atau misalnya BRI yang intinya ujung-ujungnya pasti minta nomor kartu, nanti ujung-ujungnya minta nomor OTP. Ya. Ya, kebayang ya. Ini Kebayang. modus sudah sering banget loh. Kita bahas di sini mungkin udah ada 3-4 kali modus social Sudah engineering dengan sering. model meminta nomor kartu ATM ini udah sering banget. Jadi pura-pura membeli atau pura-pura apalah, pokoknya intinya mau transfer ke kita tapi butuh nomor kartu ATM. Udah nggak usah hiraukan. Di mana-mana transfer itu ya butuhnya nomor rekening, aja. bukan nomor kartu. Gitu. Kartu. Dan nanti kalau kita mendebat mereka akan tambah galak gitu. Kemarin ada yang coba tak telepon kan ya. Tak telepon kan ya. Bapak ini serius nggak? Ini emang metode baru, Bapak itu kurang update gitu. Loh, kok dimarahin gitu. Terus habis kita ngobrol terus di reject di apa? Kita diblokir. Diblokir kan gitu kan ya. Jadi penipu ini galak gitu. Loh, ini sudah proses. Kalau Bapak tidak ngasih nomor kartu, uang saya akan gantung. Bapak mau tanggung jawab. Ya. Kalau ya nggak kuat mental nggak usah ngerjain penipu, nanti stres sendiri nanti. Ya, stres sendiri. Mereka tuh keren gitu. Keren betul. Dengan logatnya yang super keren itu, bahkan kemarin ngancam, "Saya akan laporkan Bapak ke polisi karena saya rugi karena uang saya sudah gantung. Bapak tinggal ngasih informasi nomor kartu aja tidak mau. Bapak berarti telah merugikan saya." Rasanya keren banget gitu. Tak ketawain aja gitu. Iya, kalau bagi kita mungkin karena kita tahu ya, kita meresponnya seperti itu. Kalau buat teman-teman atau rekan-rekan yang belum tahu itu pastinya mereka dredeg dan mau ngasih nomor kartunya, itu nomor bahaya kartu banget. Orang tinggal ngasih nomor kartu aja kok nggak mau sih. Ya, penipu itu gitu. Jadi kita bisa apa dengan nomor kartu Bapak? Kita nggak mungkin mengacak-ngacak wong kita tidak minta pinnya ATM Bapak. Nah, kayak gitu. Hal kayak gitulah artinya. Tapi nanti digiring terus ya sudah gitu. Ya emang mungkin caranya seperti itu. Jadi modusnya social engineering itu rata-rata sekarang itu seperti itu. Paling banyak ujung-ujungnya minta OTP gitu ya. Jadi ini bukan untuk yang perbankan aja loh ya. Jadi misalnya kayak Kredivo, kayak OVO, ShopeePay, ujung-ujungnya mereka menggiring kita, mereka meminta data-data seperti username, password, kemudian OTP ujung-ujungnya. Jadi mereka membuat halaman yang semirip mungkin. Kalau pengen nipu untuk Shopee ya membuat halaman yang mirip, semirip mungkin dengan Shopee. Kalau mereka Kredivo, mereka akan membuat halaman semirip mungkin dengan Kredivo, capturean semirip mungkin dengan Kredivo, yang ujung-ujungnya yaitu. Jadi seolah-olah meyakinkan ke Pak korbannya itu bahwa ini resmi dari BCA, ini resmi dari Mandiri, ini resmi dari BRI. Triknya luar biasa. Hai para korban, dan semoga tidak menjadi korban lagi ya. Jadi membuat halaman yang mirip BCA itu nggak sampai 5 menit. Membuat halaman yang mirip BRI itu gampang sekali. Jadi kalian jangan mudah ditipu oleh para penipu ini, cuman bermodal gambar aja seolah-olah ini gambar resmi dari BCA. Jangan tertipu ya, jadi tetap waspada. Kalaupun mereka minta A, B, C yang menurut kalian nggak logis atau ragu-ragu, yang mending tanya ke call center resmi ya. Iya. Kayak misalnya ada yang ngaku BCA card, ya, tanya ke call center resmi BCA ya. Tapi hati-hati, kemarin itu banyak yang terjebak tanyanya ke Instagram yang ternyata Instagram itu palsu ya. Oh iya, jangan ya, sama jadi, aja tanya ke bawah ini penipu. Iya. Kemarin ada yang kena tipu OVO kalau nggak salah. OVO dia tanya ke Instagram dan Instagramnya itu ternyata Instagram yang palsu gitu loh. Dia disuruh top up. Oh, kehilangan berapa? Kehilangan 1,5 juta. Oh, kalau gitu harus dipancing. Kita OVO-nya diisi 1 juta Pak. Nanti kita bantu dari sini untuk pancingan. Ya, tambah bablasan gitu kan ya, ujung-ujungnya OTP, akuisisi bablasan gitu. Makanya hati-hati ya, hati-hati gimana kita membedakan mana yang akun asli, mana yang akun palsu, sudah kita pernah bahas ya Bun ya. Ya, videonya nanti kalau sempat linknya ditaruh di deskripsi ya. Jadi hati-hati juga gitu loh. Jangan, bukan berarti kalau kita cari Google misalnya
misalnya call center OVO tapi dikasih alamat yang gak jelas, www gak jelas gitu, ya jangan mudah percaya kan gitu kan ya. Gitu. Ya, berarti memang harus tetap waspada. Tetap waspada ya. Modus soceng, social engineering ini sebenarnya sudah banyak korban. Sudah banyak kita ingatkan, ya. Sudah banyak sekali video edukasi, tetapi masih banyak ada korban. Kok iso ya? Ya karena mungkin memang ketidaktahuan mereka apa ya. Padahal kan sekarang teknologi informasi juga semakin canggih ya. Jadi kalau misal teman-teman lihat video ini, lihat video kita yang banyak sekali mengulas tentang itu, silakan di-share buat teman-teman, rekan-rekan, ke saudara-saudara, teman-teman. Silakan. Jadi kasihan soalnya kalau udah kalau kena soceng atau social engineering ini, uangnya untuk balik itu sulit. Ya, karena ini penipu ini merayu kita memberikan data-data yang yang krusial gitu loh ya. Jadi data-data yang seharusnya hanya kita yang tahu, yang rahasia, itu data-data ini dikasih ke penipu. Gitu loh. Atau mungkin penipu mengarahkan kita dengan berbagai cara yang secara sistem itu sah, secara sistem itu legal. Jadi kalau kena penipuan social engineering itu susah baliknya karena secara sistem itu legal, secara sistem itu sah gitu loh ya. Jadi penipu itu ngakali kita agar kita itu melakukan yang mereka inginkan gitu. Contoh misalnya kayak kemarin kasus Shopee yang banyak banget kena tipu di Shopee. Ini Shopee tidak aman, ini Shopee kok gak gini. Ya enggak, Shopee itu aman, tetapi penipu mengalihkan kita bertransaksi di luar plafon Shopee gitu loh. Jadi bukan Shopee-nya yang gak aman, tetapi penipu mengarahkan kita untuk melakukan transaksi di luar Shopee gitu loh. Kasus kemarin loh. Ya. Jadi ujung-ujungnya OTP lah. Kalau kita udah ngasih OTP itu kan rahasia ya. OTP itu kan rahasia. Kita mau komplain kayak apa ya susah. Itu kelalaian kita. Kelalaian kita. Jadi, masalahnya gini loh. Penipu sekarang itu pinter, bukan bodoh gitu. Jadi kemarin tuh ada yang komen gitu. Ngelacak penipu itu gampang. Tinggal di tracking nomor rekeningnya saja ya. Dari kita transfer kemana yo, udah ini tangkep aja. Nggak bisa gitu. Orang sekarang itu mendapatkan nomor rekening fiktif itu gampang kok ya kan. Kita sekarang bikin rekening bisa online ya. Nah itu gampang sekali. Jadi saya khawatir rekening-rekening yang digunakan oleh para penipu ini bukan rekening mereka asli gitu loh ya, tapi rekening fiktif gitu loh ya. Dan kalau kita blok pun nggak efektif juga. Karena apa? Rekening ini hanya proxy loh. Jadi begitu penipu itu menipu kita terus masuk ke nomor rekening penipu ini, otomatis nggak di-down-kan tapi langsung dibelanjakan. Ya, langsung dibelanjakan. Dan penipu itu punya rekening ini banyak sekali gitu loh. Jadi begitu contoh nih, kita kena tipu, langsung masuk ke rekening, blok. Rekening ini kita blok. Ya gak apa-apa, wong duit dari rekening ini sudah digunakan buat beli pulsa, buat beli voucher, ditransfer ke akun-akun e-money seperti OVO, GoPay yang nggak tahu siapa pemiliknya. Susah wes, pelacaknya susah. Apalagi udah masuk ke kripto dan lain-lain, susah. Pastinya mereka lebih pintar juga ya. Mereka lebih pintar. Kalau dulu bikin rekening susah, harus datang ke bank, harus ini syaratnya ini itu. Sekarang udah gampang bikin rekening. Apalagi e-money, e-wallet. Gampang sekarang tuh. Banyak sekali. Iya kan? Sekarang dipermudah. Kalau zaman dulu transfer harus lewat bank. Sekarang kita sama-sama e-money, e-wallet dari OVO ke OVO atau malah dari OVO ke Shopee Pay, wes bisa sekarang. Susah, beneran. Jadi ya. Jadi hati-hati. Kalau yang kena soceng nih hati-hati. Jadi penipu itu gitu triknya. Kalau dulu itu nggak kayak dulu lagi. Jadi kita transfer ke rekening ini hanya proxy, tahu ya. Dari rekening ini kemudian dibelanjakan. Rekening ini diblok nggak masalah. Penipu udah punya cadangan rekening banyak. WA diblok nggak masalah. Penipu udah punya banyak nomor. Di video-video sebelumnya kan kita sudah pernah bahas betapa mudahnya seorang penipu mendapatkan nomor-nomor ponsel untuk didaftarkan WA, terutama nomor-nomor luar negeri.
Ada satu aplikasi yang bisa get nomor sampai puluhan gitu loh. Gitu loh. Makanya aduh piye no. Satu-satunya cara ya mengedukasi teman-teman semua. Kalau merasa video-video kita bermanfaat, sharing semuanya gitu loh. Ya silakan di-sharing karena kemarin juga banyak sekali komentar atau kalau kita lihat di mana ya, di Instagram, di TikTok, masya Allah banyak orang yang klik kehilangan banyak uang ya gara-gara OTP itu, kebablasan. OTP. Tapi kan susah. Jadi ini saya benar-benar ngisi di BRI resmi gitu loh. Di BCA resmi. Padahal itu BCA abal-abal. BCA-nya para penipu ini. BRI-nya para penipu ini. Jadi website buatannya para penipu ini gitu loh. Kita nggak sadar. Ya benar. Nah, kalau menurutmu apakah itu berarti sistemnya bank itu tidak aman? Ya pasti kalau mereka instansi besar insya Allah sih aman. Ya aman, tetapi dengan karena kita memberikan data-data kredensial, data-data yang sangat harusnya tidak diberikan ke orang lain, kita berikan, ya itu sebenarnya salahnya kita gitu loh. Meskipun ini debatable ya, itu nggak bisa salahnya, tapi secara sistem kita yang salah gitu loh. Makanya kita nggak bosen-bosen ngingetin kepada para teman-teman gitu. Iya, masya Allah, kasihan kalau kita misal di antara kita udah pernah, oke lah, cukup kita aja mungkin yang mengalami. Biarkan orang lain tidak mengalami. Kita sebarlah banyak-banyak info ke mereka yang belum tahu ya. Karena memang OTP itu kan nggak semua orang tahu loh ya. Ya, terus video-video kita minta tolong kalau ada waktu di like. Kenapa? Karena beberapa kita menerima report. Jadi video-video itu kalau di report orang yang nggak suka sama dengan konten-konten kita ini kan bisa di take down juga sama YouTube kan gitu kan ya. Makanya teman-teman oke-okean like lah. Maksudnya kalau kita di report pun beberapa kan kita sudah di report, jadi dilaporkanlah sama orang-orang yang nggak suka dengan konten-konten edukasi kita. Makanya sharing sebanyak-banyaknya ya. Oke, itu aja sih. Soceng, social engineering. Opo ya aku soceng lagi marah. Ternyata soceng itu social engineering. Oke. Jadi perlu waspada buat kita semua. Minta tolonglah disebarkan ke semuanya, seluruh pelosok Indonesia kalau perlu. Karena ngeri juga banyak komentar yang banyak yang kena ya. Ya tiap hari lah. Nggak terima puluhan, ratusan. MM juga pernah tiap hari ada kita yang terima juga komen-komen korban penipuan. Nah iya, kasihan gitu loh. Oke, gitu aja. Oke, terima kasih buat waktunya, semoga bermanfaat ya. Kalau mau komentar silakan, kalau mau di-share silakan. Terima kasih, selamat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.